memberikan cuplikan video tentang salah satu teori behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari, salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kembali lagi dengan aku, Risma. Kali ini kita akan menjelajahi teori behaviorisme yang berfokus pada bagaimana perilaku kita dipelajari dan dimodifikasi melalui pengalaman. Mari kita lihat berbagai contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu teori behavior? Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan sesuatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya terjadi perubahan tingkah laku tersebut. Baik, langsung saja ke contoh pertama, adalah penguatan di rumah. Contoh pertama datang dari lingkungan rumah. Bayangkan seorang anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Ketika orang tua memberikan pujian atau hadiah kecil seperti stiker atau permen, anak tersebut merasa dihargai. Penguatan positif ini mendorong anak untuk terus membantu di lain waktu. Dengan cara ini, perilaku baik diperkuat dan menjadi kebiasaan. Ini adalah aplikasi dasar dari prinsip behaviorisme, di mana penguatan dapat merubah perilaku. Penguatan positif terjadi ketika suatu stimulus menyenangkan ditambahkan setelah perilaku tertentu, yang meningkatkan kemungkinan perilaku itu akan terulang. Dalam konteks ini, pujian dari orang tua berfungsi sebagai penguat yang memotivasi anak untuk terus berperilaku baik. Kita lihat contoh video tersebut. Kakak bersihin rumah ya, atau masukin buku-bukunya ke dalam tas, kakak bersihin ini ya, bersihin si bantal. Ini bersih. Oke, karena kakak udah bersih-bersih, kakak dapat hadiah. Oke, siapa? Setelah kita simak video tersebut, dapat disimpulkan bahwa pujian tersebut merupakan contoh penguatan positif. Arthur merasa dihargai dan bersemangat untuk membantu lagi di lain waktu. Ini adalah penerapan langsung dari teori behaviorisme, di mana penguatan dapat membentuk perilaku baik. Sistem penguatan dalam aplikasi belajar menciptakan pengalaman positif yang mendukung pembelajaran. Dengan memberikan penghargaan atas pencapaian, penggunaan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan terus belajar, sejalan dengan prinsip-prinsip penguatan dalam teori behaviorisme. Sistem penguatan dalam aplikasi belajar memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman positif yang mendukung proses pembelajaran dengan menerapkan penghargaan atas setiap pencapaian. Penggunaan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan mereka. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dan penguatan dalam teori behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku yang dihargai cenderung akan diulangi. Dengan demikian, aplikasi belajar memberikan penguatan secara terstruktur, mampu meningkatkan keterlibatan penggunaan dan mendorong mereka untuk mempertahankan konsistensi dalam belajar, sehingga memperkuat efektivitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Mari kita lihat contoh yang kedua. Tambah 5. Berarti 5 ditambah 2. Oh, benar. Berarti 1 tambah 3. Contoh yang ketiga, penguatan negatif dalam pembelajaran. Penguatan negatif adalah proses di mana perilaku tertentu dipelajari atau diperkuat melalui penghilangan atau pengurangan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dalam konteks pendidikan atau pengasuhan, penguatan negatif dapat dilakukan untuk mendorong siswa atau anak agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Mari kita simak videonya. Akar, ini kenapa nggak dibuat tugasnya?
Nah kalau Atta lupa, jadi Atta sekarang buat ya tugasnya ya. Coba deh tugasnya biar nanti malam kita bisa nonton film sesuka Atta. Nonton apa, Tar? Oke, nonton Spider-Man. Ayo kerjain tugasnya. Setelah kita simak videonya, bisa kita lihat ketika Alpin tidak menyelesaikan tugasnya, Risma memberikan konsekuensi berupa larangan menonton film. Ini adalah bentuk penguatan negatif karena jika Alpin tidak menyelesaikan tugasnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disukai. Dengan menyelesaikan tugasnya, Alpin dapat menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan tersebut. Dan ini mendorong untuk lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Dapat kita simpulkan melalui penguatan negatif, siswa atau anak belajar bahwa dengan memenuhi tanggung jawab mereka dapat menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan kasus ini, ancaman tidak menonton film menjadi motivasi bagi Alpin untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini membantu perilaku positif, yaitu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu karena ada pengurangan atau penghilangan konsekuensi negatif. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua contoh ini? Teori behaviorisme mengajarkan kita bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui penguatan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih efektif dalam mendidik baik anak-anak maupun diri kita sendiri. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita bisa menerapkan teori behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang penerapan teori behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah melihat berbagai contoh yang menunjukkan bagaimana penguatan negatif, positif dapat membantu kita belajar dari pengalaman, terutama dalam konteks interaksi antara kakak dan adik atau orang tua dan anak. Dengan memahami prinsip-prinsip dari teori ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, baik melalui pujian dalam motivasi maupun dengan merubah kesalahan menjadi peluang belajar. Kita semua dapat tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Ingat, setiap perilaku yang kita lakukan memiliki makna dan dampak dengan menerapkan pendekatan yang tepat. Kita tidak hanya mendidik diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar dan berkontribusi pada perkembangan positif. Sampai jumpa di